Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Rafika Majid. Apa kabarnya nih teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, di video ini aku mau share aktivitas lagi ya teman-teman. Nah, ini tuh aku habis belanja dari warung sayur. Untuk belanja kali ini aku tuh beli bawang merah, terus juga beli paket sayur sop. Untuk paket sayur sop harganya Rp3.000 ya teman-teman. Dan untuk bawang merah itu harganya Rp9.000, Masya Allah. Pas aku beli kemarin-kemarin itu harga bawang merah masih mahal ya. Kalau sekarang kayaknya udah mulai turun deh. Terus ini untuk terong harganya itu Rp2.000. Terus lanjut lagi aku tuh pengen bikin sayur asem gitu. Jadi aku beli paket sayur asem, harganya Rp3.000. Terus ini juga ada cabai merah keriting. Untuk harganya itu Rp6.000 ya teman-teman. Ceritanya aku tuh pengen bikin sayur asem gitu, sama aku tambahin terong. Tapi aku tuh malah kelupaan ya. Harusnya aku tuh beli jagung manis gitu, tapi malah kelupaan. Terus lanjut lagi aku tuh beli bawang putih 1 bonggol, itu harganya Rp3.000. Terus aku beli tomat 2 butir aja, 2 buah, itu harganya Rp4.000 ya teman-teman. Terus aku juga beli untuk bumbu racik, itu aku ada beli bumbu racik asem sama bumbu racik ikan goreng. Semenjak aku abis pulang dari mudik itu aku belum belanja mingguan lagi ya teman-teman. Jadi ya kayak gini aku belanjanya harian. Terus tadi itu aku mampir ke warung beli kental manis sama beli terasi ya teman-teman. Oh iya, tadi aku juga beli untuk ikan bawal, harganya itu Rp15.000. By the way, untuk belanjaan aku kali ini tuh habisnya Rp50.000 ya teman-teman. Pas banget Rp50.000. Masya Allah, untuk perbumbuan tuh lagi naik gitu ya teman-teman. Terus ini juga mendekati lebaran haji gitu, Idul Adha, katanya tuh bakalan naik lagi gitu ya. Kalau untuk cabai galak kayaknya kemarin itu harganya udah mulai turun ya teman-teman. Aku baca di grup jual beli perumahan sini tuh kemarin udah ada yang jual Rp20.000 gitu per kilo. Nah, kemarin itu aku beli cabai galak itu nggak tahu itu berapa timbangannya. Aku ambil seadanya aja dan aku tuh bayar Rp8.000 ya teman-teman. Nah, ini sekalian aja mau aku petikin gitu karena kemarin tuh belum sempat metikin cabai galaknya. Oh ya teman-teman, kemarin itu pas aku mau niat gitu ya mau belanja mingguan, setelah belanjaan ini habis itu aku niat mau belanja mingguan ya teman-teman pas di hari Minggu. Tapi ternyata kulkas aku tuh tiba-tiba nggak dingin gitu loh teman-teman, pada mencair gitu, mungkin ada kerusakan gitu ya di kulkasnya. Alhasil aku tuh nggak jadi belanja mingguan. Dan aku tuh bersyukur banget ya, meskipun ada musibah gitu kulkasnya mati, tapi seenggaknya kulkasnya mati tuh sebelum aku belanja mingguan ya teman-teman. Aku tuh nggak bisa ngebayangin kalau misalkan kulkasnya mati setelah aku tuh belanja mingguan, terus gimana gitu ya sayur-sayuran aku, stok-stok bumbu aku kayak gimana nyimpennya kayak gitu. Nah, kemarin itu langsung aja kita tuh manggil tukang servis gitu untuk kulkas, dan kebetulan tukang servisnya itu tetangga sendiri ya teman-teman. Jadi waktu itu kemarin itu hari Minggu langsung dibenerin, dan alhamdulillah kulkasnya langsung bener ya teman-teman ya. Katanya tuh cuma ada sedikit kerusakan aja. Dan alhamdulillah sorenya itu udah jadi dan udah bisa dipakai lagi ya teman-teman kulkasnya. Jadi insya Allah next aku mau belanja mingguan ya, karena kalau misalkan aku tuh belanja harian kayak gini tuh aku ngerasa kayak boros banget gitu loh teman-teman, over budget kayak gitu, dan harus bolak-balik gitu ya, setiap hari harus ke tempat warung sayur, harus beli ini, harus beli itu. Dan kadang kalau pagi itu mau bikin sarapan bingung gitu ya, nggak ada bahan yang dimasak. Alhasil kalau pagi itu paling ya bikin telur atau bikin tempe goreng, pokoknya yang kayak gampang-gampang kayak gitu. Untungnya aku tuh nggak masakin bekal gitu ya buat pak suami dan anak-anak. Jadi untuk sarapannya itu ya kayak gitu aja, simple, pakai telur dadar atau enggak telur ceplok kayak gitu teman-teman. Nah, ini aku mulai petikin untuk cabai merah keriting dan juga cabai galak. Nah, pas aku bikin video ini tuh kulkas aku masih normal teman-teman, masih bisa berfungsi gitu. Nah, pas
keesokan harinya itu pas aku mau belanja mingguan. Nah, aku tuh lihat di bawah kulkas aku tuh banyak air kayak gitu. Tak kirain itu air apa ya namanya ya, tumpahan air gitu anak-anak minum. Waktu itu aku langsung lap aja bagian lantainya, dan pas aku tengok lagi teman-teman ya, sekitar beberapa menit kayak gitu, kok ada air lagi gitu. Akhirnya aku tuh buka kulkas dan ternyata yang di dalam itu udah pada berembun gitu teman-teman. Bagian esnya tuh udah pada mencair. Lalu pas aku lihat tuh udah apa namanya nggak dingin gitu kulkasnya. Padahal bagian lampunya tuh masih nyala kayak gitu ya teman-teman. Ya udah deh, aku waktu itu langsung ngomong sama Pak suami. Terus Pak suami langsung nelpon gitu ya tukang servis kulkas, dan aku langsung keluarin semua isi yang ada di dalam kulkas. Aku deep cleaning gitu, aku bersih-bersih sekalian karena emang udah mulai kotor juga sih kulkasnya. Dan lagi-lagi ada biaya tak terduga ya teman-teman untuk biaya servis. Ya tapi mau gimana lagi ya teman-teman, mau nggak mau karena kalau misalkan nggak ada kulkas tuh juga susah juga ya, kalau misalkan mau nyimpen bahan-bahan makanan, bumbu-bumbu kayak gitu agak susah juga. Ya semoga aja lancar-lancar terus ya teman-teman, rezeki untuk kita semua. Oke, lanjut di video ini aku sekalian mau ini ya ngupasin bawang merah bawang putih. Seperti biasa untuk bawang merah bawang putih itu aku langsung masuk ke dalam kulkas ya teman-teman, biar nanti tuh gampang gitu ya kalau misalkan mau dipakai, mau bikin bumbu atau mau bikin apa ya namanya diiris-iris kayak gitu tuh tinggal dicuci aja, nggak usah dikupas-kupas lagi. Kalau ada yang nanya gimana sih caranya nyimpen bawang merah bawang putih biar nggak berakar, kalau aku kayak gini aja ya teman-teman. Biasanya tuh aku di bagian bawah itu aku alasin sama tisu, tapi kali ini nggak aku alasin karena emang stoknya tuh sedikit gitu ya. Ini paling juga buat 2 harian kayak gitu, buat 2 harian masak, jadi nggak terlalu lama disimpan di dalam kulkas. Aku sih nyimpennya kayak gitu aja ya teman-teman, dan sejauh ini tuh aman-aman aja, nggak nyampe yang berakar-akar kayak gitu. Nah ini lanjut aku tuh mau ngebersihin ikan. Nah kemarin itu aku beli ikan bawal ya teman-teman, harganya itu 15.000 dapat 3 piece kayak gini, tapi ukurannya lumayan besar ya. Dan ini mau aku potong jadi 2. Untuk protein hewaninya aku beli ikan bawal aja ya teman-teman. Ini tuh tadi aku beli pas pulang nganterin kakak Panji sekolah kayak gitu teman-teman. Aku tuh mampir di warung sayur. Dan karena di kulkas juga masih ada stok telur, ya udah deh aku beli ikan bawal aja. Nah ikan bawal ini salah satu ikan kesukaan anak aku ya teman-teman, si Ade. Sebenarnya si Ade ini hampir semua ikan tuh suka gitu teman-teman, nggak pemilih anaknya. Beda banget sama si kakak Panji itu, kalau ikan tuh dia belum mau ya teman-teman, maunya itu ya telur, tempe, nugget kayak gitu. Nah beda banget sama si adiknya ini, segala macam ikan atau ayam atau apa tuh mau kayak gitu. Meskipun mereka tuh saudara gitu, tapi seleranya beda-beda ya teman-teman, maunya tuh beda kayak gitu untuk lauknya. Nah ini aku mulai nyuci untuk ikan bawalnya. Ini aku udah belah jadi 2 ya teman-teman. Terus karena tadi tuh aku beli ikannya ini bukan di warung sayur yang biasanya. Kalau yang biasanya itu sekalian dibersihin ya, tapi ini tadi tuh di warung sayur yang beda lagi kayak gitu. Jadi ini aku bersihin sendiri di rumah. Oke, bersihin ikan udah selesai. Lanjut ini aku langsung aja bersihin sink dan juga apa ya ini saringan di sinknya ya teman-teman, biar nggak ada bau-bau kayak gitu. Apalagi ini abis buat ngebersihin ikan ya, biasanya tuh ada kayak amis gitu. Makanya abis nyuci ikan atau apa itu biasanya langsung aku bersihin semuanya biar nggak bau kayak gitu. Oke, ini langsung aja ini aku pakai bumbu racik untuk bikin ikan gorengnya. Ini aku kayak gini aja ya teman-teman. Aku marinasi pakai bumbu racik. By the way, maaf ya teman-teman kalau suara aku tuh agak gimana gitu, kadang serak atau gimana, karena sekarang ini posisinya aku tuh emang lagi batuk gitu, terus tenggorokan itu kayak kering banget kayak gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh dubbingnya ini tuh sebentar-sebentar aku tuh jeda, sebentar-sebentar aku jeda kayak gitu teman-teman. Tapi semoga aja teman-teman masih nyaman ya dengar suara aku dan juga nonton video aku. Oke, ini langsung aja abis aku marinasi ikannya, lanjut aku tuh mau goreng. Untuk menu hari ini aku tuh mau bikin ikan bawal goreng, terus mau bikin sayur asem sama bikin sambal ya teman-teman. Udah kayak gitu aja untuk menu aku hari ini. Kalau teman-teman hari ini pada masak apa nih? Boleh banget ya sharing-sharing di kolom komentar. Pastinya teman-teman di rumah ini pada pinter masaknya dan masakannya pada enak-enak. Oke, ini sambil nunggu ikannya mateng, ini aku mau metikin ya teman-teman, mau metikin sayuran, mau motong-motong sayuran, sayur asem. By the way, aku tuh udah lama banget pengen makan sayur asem, karena pas di rumah di kampung itu makanya kebanyakan setiap hari tuh kayak yang santan-santan kayak gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh kangen banget pengen makan sayur asem. Nah ya udah deh, akhirnya aku tuh beli sayur asem ini dan aku pengen campurin sama terong. Dan pas aku potongin sayur asem ini ternyata
ternyata lumayan banyak ya teman-teman untuk isian sayur asemnya, paket sayur asemnya. Akhirnya terongnya tuh nggak jadi aku ikutin karena takutnya kebanyakan ya teman-teman. Dan Pak suami juga lagi sip 2, jadi makan di rumah itu cuma 1 kali aja ya teman-teman kalau siang, dan pulangnya itu kan malam ya, dan nggak mungkin juga kalau misalkan sayur asam ini dimakan pas nanti kalau misalkan Pak suami itu pulang kerja. Oke nih, sambil aku balik-balik ikannya biar nggak gosong. Pokoknya kalau lagi di dapur itu kerjaannya di sambil-sambil ya teman-teman, sambil ini sambil itu. Kadang juga aku tuh sambil nyuci gitu teman-teman, ngidupin air gitu sambil muter cucian. Pokoknya apa aja yang bisa dikerjain barengan tuh dikerjain aja ya teman-teman, biar kerjaannya tuh cepat selesai. Biasanya juga aku tuh sambil nyuci piring kayak gitu. By the way, kalau di kampung aku itu nggak ada ya teman-teman sayur asem yang kayak gini. Aku tuh baru nemuin sayur asem kayak gini tuh pas udah merantau kayak gitu ya. Kalau di kampung aku sayur asem itu biasanya pakai tetelan daging sapi atau juga daging kerbau, dimasak bening gitu pakai daun kedondong yang masih muda teman-teman. Masya Allah itu seger banget. Kalau di tempat teman-teman ada juga nggak sih kayak gitu, masak sayur asemnya itu pakai daun kedondong yang masih muda? Tapi kebalikannya, kalau di sini tuh nggak ada ya teman-teman, daun kedondong itu dimasak buat sayur kayak gitu. Kadang itu kangen gitu ya, pengen gitu masakan-masakan kampung, tapi di sini tuh susah gitu nyarinya. Nyari bahan-bahannya kayak gitu, kadang nggak umum kayak gitu ya teman-teman. Nah oke, sambil cerita sambil masak juga, pokoknya di sambil-sambil ini apa namanya, goreng ikan kloter kedua. Tadi tuh aku goreng 3 potong ya teman-teman, dan ini 3 potong lagi. Terus lanjut ini aku ditunggu sebelahnya aku mau masak sayur asem. Untuk sayur asam biasanya aku masukin sayur-sayuran yang apa namanya, kayak keras-keras kayak gitu ya teman-teman, kayak melinjo, terus juga ada jagung. Tuh jagungnya cuma 1 doang karena tadi tuh aku lupa ya, harusnya tuh beli lagi. Ini aku masukin juga untuk melinjonya. Terus ini aku masukin juga untuk bumbu pelengkapnya, adalah lengkuas, terus juga ada asam ya teman-teman, asam Jawa yang masih muda kayak gitu. Untuk air biasanya aku nggak nunggu sampai mendidih ya teman-teman untuk masukin bahan-bahan yang pertama. Nah untuk bahan-bahan selanjutnya baru deh nunggu airnya itu sampai mendidih. Nah pas udah mendidih baru deh aku masukin untuk daun melinjo, terus juga ada kacang, ada labu. Enak lagi kalau misalkan ditambahin sama kacang tanah ya teman-teman. Tapi di paket sayur asam ini nggak ada kacang tanahnya, ya udahlah ya nggak apa-apa. Terus ini aku masukin untuk bumbu raciknya, ini aku masukin 1 bungkus. Udah aku nggak tambahin bumbu apa-apa lagi ya teman-teman, bener-bener pakai bumbu racik aja, dan rasanya itu menurut aku tuh udah enak kayak gitu ya. Nah sambil nunggu sayur asemnya tuh mateng, tuh ikannya juga udah mateng semua ya teman-teman. Ini aku lanjut mau bikin sambelnya. Untuk sambelnya aku tuh mau bikin sambel tomat terasi kayak gitu. Untuk sambelnya sendiri aku goreng aja ya teman-teman kayak gini. Nah ini tuh wajan bekas goreng ikan tadi ya, dan minyaknya juga masih sama bekas ikan, cuma aku sedikit kurangi aja. Oke, udah semua bumbunya ini bumbunya apa ya, persambelannya ini aku goreng, ini tinggal diulek aja. Terus tinggal nambahin kayak garam, micin, udah kayak gitu aja ya teman-teman. Oh ya, ini aku tambahin sedikit gula biar pedesnya itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu strong kayak gitu ya, biar pedesnya tuh masih tahap normal kayak gitu loh teman-teman, nggak yang terlalu pedes-pedes banget. Oke, ini sambelnya aku ulek aja kayak gini dan nggak aku goreng lagi, pokoknya kayak gini aja. Alhamdulillah untuk menu hari ini ada ikan goreng, ada sayur asam dan juga sambal. Alhamdulillah untuk rezeki hari ini. Oke, sampai di sini dulu video aku kali ini. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.